Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang bahagia, yang soleh dan solehah. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar daring ya anak-anak. Sehat ya anak-anak? Pastinya kan sehat ya. Sebelum kita pembelajaran, kita mulai dengan membaca doa. Bisa ikuti Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Mari kita belajar kembali yaitu tentang fikih. Ya, perhatikan pada pembelajaran kali ini yaitu tentang khitan. Pembelajaran khitan kita akan mengetahui sejarahnya bagaimana khitan. Sejarah pensyariatan khitan. Pada bagian ini kita akan membahas sejarah persyariatan tentang khitan. Kapan sih khitan itu dimulai? Ya, betul. Khitan itu dimulai yaitu pada zamannya Nabi Ibrahim alaihis salam. Di mana Nabi Ibrahim pada saat itu usia 80 tahun baru dikhitan menggunakan kampak sesuai yang diriwayatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi wahtatana Ibrahimu alaihi salami wa huwa ibnu samanina sanatan bil qadumi, yang artinya Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis Bukhari Muslim. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya Nabi Ibrahim dimulai khitan yaitu usia 80 tahun. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang adanya syariat dari agama Islam dimulainya dari Nabi Ibrahim dianjurkannya berkhitan. Nah, sementara itu dikuatkan dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu yang tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 125. Kalian bisa buka di Al-Quran, coba nanti dibaca ya. Yang artinya atau dengan demikian melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah. Jadi kita kalau melaksanakan khitan berarti kita tunduk atas perintah Allah serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam khususnya bagi laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan karena sebagai umat Islam tujuan utama hidup kita di dunia adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya anak-anak kelas 4 ini sudah berkhitan kan semuanya? Apa masih ada yang belum? Iya, kalau yang belum jangan takut. Berkhitanlah. Ya, karena berkhitan adalah kita melestarikan syariat Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang sudah, maka lanjutkanlah ibadahnya yaitu melaksanakan ibadah sholatnya. Yang dua, pengertian khitan. Khitan menurut bahasa Arab atau berasal dari bahasa Arab khotana, yang artinya memotong. Jadi khitan bahasa Arabnya berasal dari bahasa Arab khotana yang arti memotong. Sedangkan secara istilah adalah membuka atau memotong kulit kuluf ya yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan apa? Agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Jadi kalau kulufnya udah terpotong, ketika kencing ini bisa bersih dari najis yang menempel di kuluf.
Karena tidak ada kuluf, maka langsung disucikan dengan air. Dalam menghitan disunahkan memotong hingga pangkal kuluf sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Tujuan utama khitan adalah apa? Tujuannya sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah sebagai zat yang maha bijaksana. Dalam setiap perintahnya pasti ada banyak manfaat yang ada tidak dapat oleh manusia. Itulah tujuan utamanya. Apa sih manfaatnya khitan? Ada beberapa manfaatnya khitan. Kalian bisa sebutkan? Ya, apa lagi? Oh ya, manfaat khitan diantaranya yang pertama, untuk terhindar dari berbagai penyakit. Jadi, kalau kita berkhitan, kita bisa terhindar dari berbagai penyakit yang menempel di kuluf depan kita. Yang kedua, apa manfaatnya khitan? Terhindar dari infeksi dan peradangan. Jadi, kita bisa terhindar dari infeksi dan peradangan bekas buang air seni, ya, air kencing yang menempel di kuluf. Yang ketiga, manfaatnya apa? Terhindar dari penyakit kanker. Nah, ini juga sudah dibuktikan oleh para dokter, ternyata khitan itu juga bisa terhindar dari penyakit kanker. Bisa terhindar dari berbagai penyakit. Terhindar dari infeksi peradangan. Karena itu sudah terbukti oleh dokter yang menelitinya. Dan syarat lebih utamanya lagi, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa manfaatnya khitan. Kalian bisa sebutkan manfaatnya khitan selain Pak Guru sebutkan tadi, masih banyak lagi ya. Selanjutnya yaitu untuk perempuan juga berkhitan, bukan laki-laki saja, tapi prakteknya khitan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas faraj. Bentuknya seperti jengger ayam jantan. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya, tanpa menghilangkan semuanya. Berbeda dengan laki-laki, ya, berbeda dengan laki-laki. Nah, berita itu dipotong sampai ke pangkal ujung kuluf. Terus hukumnya apa? Hukum pelaksanaan khitan, hukumnya bagi laki-laki adalah wajib, sementara hukum khitan bagi perempuan masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian berpendapat bahwa khitan perempuan itu wajib, dan juga sebagian lagi ada yang berpendapat khitan bagi perempuan itu hukumnya sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-fitratu khamsun, al-khitan wal istihdadu wa natsful ibti wa qassus syaribi wa taqlimul adfar. Yang artinya fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga mencabut bulu ketiak, yang keempat memotong kumis, yang kelima memotong kuku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menerangkan bahwa fitrahnya itu, sucinya itu ada 5, diantaranya khitan.